Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Risma Nurjana dengan NIM 24810900002 semester 3 MPIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Pemimpin sebagai Pembina Organisasi. Organisasi adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena melalui organisasi kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam organisasi, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun, agar organisasi bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan dinamika kelompok yang sehat dan pembinaan yang terarah. Disinilah peran seorang pemimpin menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai pengarah, tapi juga sebagai pembina yang membimbing seluruh anggotanya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, penting untuk kita pahami dulu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi. Di sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan di lingkungan masyarakat, kita selalu menjadi bagian dari sebuah organisasi. Karena itu, memahami bagaimana organisasi berjalan, bagaimana hubungan antar anggota terbentuk, dan bagaimana peran pemimpin dalam membina organisasi menjadi hal yang sangat penting. Nah, untuk itu, saya akan membahas 3 bagian utama, yaitu 1. Pengertian organisasi, kedua, dinamika kelompok dan pembinaan organisasi, ketiga, pemimpin sebagai pembina organisasi. Pertama, mari kita bahas tentang pengertian organisasi. Secara sederhana, organisasi adalah tempat di mana sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Di dalamnya ada pembagian tugas, aturan, dan tanggung jawab yang jelas. Misalnya, dalam sebuah sekolah ada kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Semua memiliki peran berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menciptakan pendidikan yang baik. Organisasi membantu kita untuk bekerja lebih terarah dan terkoordinasi. Tanpa organisasi, kerjasama akan sulit terbentuk dan tujuan akan sulit dicapai. Nah, setelah kita paham apa itu organisasi, kita akan lihat bagaimana kehidupan di dalamnya berjalan. Disinilah muncul yang disebut dinamika kelompok dan pembinaan organisasi. Dalam setiap organisasi, kita akan menemukan berbagai macam kepribadian dan cara berpikir. Ada yang cepat bekerja, ada yang teliti, ada yang suka diskusi, dan ada yang lebih suka diam tapi bekerja serius. Nah, semua perbedaan itu membentuk dinamika kelompok. Dinamika kelompok bisa jadi sumber kekuatan kalau dikelola dengan baik, karena dari perbedaan itulah muncul ide-ide baru dan cara berpikir yang kreatif. Tapi, kalau tidak dikelola, bisa menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan. Disinilah pentingnya pembinaan organisasi. Pembinaan membantu anggota untuk lebih disiplin, memahami tanggung jawabnya, dan saling menghargai satu sama lain. Pembinaan juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepercayaan di antara anggota. Jadi, kalau organisasi adalah wadah, maka dinamika kelompok adalah kehidupan dalamnya, dan pembinaan adalah proses yang menjaga kehidupan itu tetap sehat. Nah, semua proses ini tentu tidak akan berjalan tanpa satu hal penting, yaitu peran pemimpin. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu pemimpin sebagai pembina organisasi. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab menjaga agar seluruh sistem organisasi berjalan dengan baik. Tapi lebih dari itu, pemimpin juga berperan sebagai pembina. Artinya, pemimpin tidak hanya mengatur atau memberi instruksi, tetapi juga menuntun, membimbing, dan menumbuhkan semangat kerja dalam diri anggotanya. Ia membantu mereka berkembang, menyelesaikan masalah, dan merasa menjadi bagian
penting dari tim. Pemimpin juga harus menjadi contoh yang baik, datang tepat waktu, bersikap adil dan jujur dalam bekerja, karena apa yang dilakukan pemimpin akan ditiru oleh anggotanya. Jadi, hubungan antara ketiga pembahasan tadi jelas. Organisasi adalah wadahnya, dinamika kelompok dan pembinaan adalah proses yang menjaga kehidupan di dalamnya, dan pemimpin adalah sosok yang mengatur, memelihara, dan menumbuhkan semuanya agar berjalan harmonis. Dalam membina organisasi, pemimpin memiliki banyak peran penting. Yang pertama, sebagai motivator, ia menumbuhkan semangat kerja. Kadang pujian kecil atau ucapan terima kasih dari pemimpin bisa membuat anggota kembali bersemangat. Kedua, sebagai komunikator, pemimpin memastikan bahwa informasi dan arahan disampaikan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Ketiga, sebagai pembimbing, ia memberikan arah dan solusi ketika anggota menghadapi kesulitan. Dan yang paling penting, yang terakhir, yaitu yang keempat, sebagai teladan. Pemimpin menunjukkan sikap yang lebih baik dan profesional agar menjadi contoh yang bisa diikuti. Dengan menjalankan semua peran ini, pemimpin benar-benar menjadi pembina yang mampu menumbuhkan potensi dan menjaga keharmonisan di dalam organisasi. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya bergantung pada struktur atau sistemnya, tapi juga pada orang-orang di dalamnya. Dinamika kelompok yang baik dan pembinaan yang tepat akan membuat organisasi tetap kuat dan berkembang. Namun, semua itu akan berjalan dengan baik jika ada pemimpin yang mampu menjadi pembina, sosok yang bisa mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai pemimpin sebagai pembina organisasi. Semoga dari pembahasan ini kita bisa lebih memahami bahwa dalam setiap organisasi, kerjasama, pembinaan, dan kepemimpinan adalah kunci utama keberhasilan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.